Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada mata perkuliahan pengadaan barang dan jasa. Oke, pada hari ini Bapak akan menjelaskan terkait aplikasi sikap dan sistem pengadaan secara elektronik atau yang disebut juga dengan singkatannya SPSE versi 4.3. Nah, saya kira ini versi 4.3 merupakan versi yang terbaru ya, pembaruan dari sistem sebelumnya. Jadi saya ini mengambil atau meneruskan dari admin LPSE Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018 silam. Jadi supaya kalian tahu bagaimana cara pengisian aplikasi sikap dan SPSE. Sebelum saya melanjutkan ke perkuliahan hari ini, alangkah baiknya kalian membaca lagi terkait materi yang sebelumnya. Kemarin kita membahas perbedaan antara Perpres 54 dengan Perpres nomor 16 tahun 2018 ya. Jadi ada beberapa perbedaan atau perubahan definisi, perubahan istilah. Nah, kalian harus paham sehingga apa? Ketika kalian akan misalnya kalian akan melakukan tender, akan mengikuti tender yang diadakan oleh pemerintah, maka kalian paham sistem pengadaan atau sistem tendernya atau sistem lelangnya seperti apa, apakah pengadaan langsung atau apakah pengadaan atau tender cepat dan lain sebagainya. Nah, itu coba kalian pahami di materi sebelumnya. Oke, pada kali ini kita akan akan mencoba membedah dan kita mendetailkan apa yang dimaksud aplikasi sikap ini. Jadi sebelum kalian misalnya ingin mengikuti tender atau pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah, alangkah baiknya misalnya kalian sudah mempunyai PT ataupun CV, alangkah baiknya kalian mengisi sikap. Ini merupakan database atau biodata dari masing-masing kalian atau data dari perusahaan dan dilakukan pada sistem SPSE versi 4.3. Oke, saya lanjutkan. Nah, dasar hukumnya apa? Nah, ini peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa. Kemarin kita sudah belajar bersama. Yang kedua ada peraturan LKPP nomor 7 tahun 2012 tentang pedoman perencanaan pengadaan barang dan jasa. Nah, ini nanti kita bahas secara detail ya setelah mungkin pertemuan selanjutnya. Kemudian ada peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui penyedia. Nah, penyedia itu ya kita ini yang mengikuti tender atau mengikuti pengadaan barang jasa yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian dasar hukum yang keempat apa? Keputusan Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi tentang syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi SPSE. Jadi di sini ada syarat-syarat bagaimana cara menggunakannya jika kalian ingin mengikuti tender dari pemerintah. Kemudian dasar hukum yang kelima apa? Keputusan Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi tentang petunjuk penggunaan aplikasi SPSE. Nah, ini beberapa ada 5 dasar hukum. Kemudian saya lanjutkan. Di Perpres ini juga kemarin sudah kita bahas, Perpres nomor 16 tahun 2015 terkait tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Di pasal 9 huruf C, jadi PA itu apa? Pemegang anggaran atau anggaran ya, memiliki tugas dan kewenangan menetapkan perencanaan pengadaan. Di pasal 11 ayat 1 dan 3 PPWK. Jadi coba kalian lihat PPWK memiliki apa artinya? PPWK memiliki tugas menyusun perencanaan pengadaan dan dibantu oleh pengelola pengadaan barang dan jasa. Di sini ada pengguna sirup menurut Perpres nomor 16 tahun 2012. Di sini ada admin PPE, ada pengguna anggaran ya, PA pengguna anggaran, ada KPA, ada PPK sama dengan admin RUP. Di sini ada masing-masing job desk atau pekerjaan job desknya masing-masing. Misalnya contoh di admin PPE, yang pertama itu membuat user PA atau KPA bertugas. Yang kedua, kelola satker atau OPD, organisasi perangkat daerah atau dulu yang disebut dengan dinas. Yang ketiga, mengupload RKA Pemda. Jadi rencana anggaran dari admin ini diupload di SPSE 4.3 dan seterusnya.
Kemudian bagaimana tata cara penetapan paket sesuai Perpres nomor 16 2018 yang kemarin kita sudah membahas bagaimana sih cara penetapannya paket atau kegiatan. Jadi dari PA pemegang anggaran atau penanggung jawab anggaran membuat program kegiatan atau sampai rinci objek akun secara manual. Kemudian setelah itu mendelegasikan, jadi PA atau KPA ini mendelegasikan kegiatan atau sampai perinci objek akun kepada PPK. Jadi dibuat ini kemudian mendelegasikan ke PPK. PA atau KPA mengumumkan final draft RUP dari PPK. Jadi final draftnya diumumkan, kemudian PA atau KPA dapat merevisi dan mengumumkan kembali RUP. Kemudian setelah mengumumkan final dan dapat direvisi lagi jika ada kesalahan ataupun ada kekurangan yang harus dipenuhi. Kemudian PPK sendiri sesuai dengan Perpres itu menetapkan delegasi perkegiatan atau kegiatan perinci objek akun dari PPA atau KPA. PPK ini juga dapat mengidentifikasi hasil upload RKA sendiri atau dibantu oleh admin. Jadi ketika mereka bekerja dari PPK itu dapat dibantu oleh adminnya dari RUP tadi yang ini. Kemudian PPK dapat melengkapi draft RUP rencana umum pengadaan hasil dari upload RKA sendiri atau dibantu oleh admin RUP. PPK menetapkan final draft setelah formulir draft paket dilengkapi oleh PPK sendiri ataupun setelah dilengkapi oleh admin RUP. Kemudian jika ingin dibantu oleh admin RP maka PPK harus mendelegasikan perkegiatan atau sampai perinci akun kepada admin RUP. Jadi harus didelegasikan dahulu. Bagaimanakah sistem pengadaan secara elektronik atau SPSE versi 4.3? Nah, di sini ada perubahan fitur baru yang ada di SPSE 4.3. Ada perubahan istilah persiapan pengadaan oleh PPK. Penambahan peran atau pengelola pengadaan diperankan oleh kepala ULP untuk menetapkan pokja pemilihan. Nah, kemudian perubahan lagi apa? Perubahan metode tender. Nanti bisa kita lihat di materi. Kemudian ada reverse auction atau e-auction. Jadi ada tender cepat, penawaran berulang kali. Kemudian ada pencatatan dan Java Installation Manager atau JAM. Ini kita coba kita bahas satu persatu. Nah, ini kemarin sudah ya di Perpres. Ketika di Perpres 54 yang lama ULP LPSE, yang terbaru namanya UKPBJ atau yang disebut dengan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa. Kemudian ada juga yang ditanya di Google Classroom ya kemarin, kenapa ada perubahan. Jadi di Perpres yang lama kenapa ada yang baru, karena melihat dengan kondisi yang ada, berarti dari peraturan presiden yang terbaru itu melihat mengupayakan supaya lebih ringkas, menghemat waktu dan biaya. Nanti coba siapa ya tadi yang menanyakan kolo ya, lihat jawaban di Google Classroom ya, seperti itu. Nah, di sini ada konversi metode pengadaan. Ada beberapa konversi metode pengadaan. Di sini ada jenis pengadaan. Yang pertama ada barang dan jasa lainnya, jenis pengadaan konstruksi, jenis pengadaan barang jasa lainnya konstruksi, konsultan. Nah, di sini ada nilai. Jika konsultan itu lebih besar dari 200 juta, maka di SPS 4.3 itu merupakan seleksi. Kalau sebelumnya itu melalui seleksi umum. Ini kalau konsultan kurang dari 200 juta ya 200 juta, maka ini tetap seleksi. Kalau yang lama ada seleksi sederhana. Nah, ini 5 miliar. Kalau di barang jasa 5 miliar, lebih besar 5 miliar, itu ada lelang umum. Kalau di SPS yang 4.3 namanya tender, seperti itu. Nah, ini bagaimana manajemen user pada SPS 4. Di sini ada admin P, ini diagramnya, ada admin agensi, ada verifikator, ada helpdesk, bantuan jika kalian mengalami kesulitan, misalnya kesulitan mengupload, penawaran dan lain sebagainya. Kemudian ada auditor atau APH. Kemudian di sini ada PPK, ada kepala UPPJ yang bertanggung jawab, ada pokja pemilihan pejabat pengadaan, dan di bawah ada pejabat pengadaan. Pencatatan non tender atau yang disebut swakelola. Jadi coba kalian lihat apa sih yang disebut swakelola. Di sini pengadaan langsung terdiri atas 3. Ada penunjukan langsung, ada pencatatan non tender, dan pengadaan langsung. Ini beda antara penunjukan langsung dan pengadaan langsung, itu berbeda. Apa bedanya? Silahkan dipelajari di poin atau materi sebelumnya.
Kemudian ada penunjukan langsung. Di sini ada tender internasional, pengadaan barang dan jasa yang dikecualikan, pengadaan barang dan jasa dalam penanganan keadaan darurat, dan pencatatan swaklola. Kemudian ada apa yang harus dibutuhkan. Ini kebutuhan instalasi SPSE versi 4.3. Di sini harus ada perangkat atau hardware atau softwarenya. Misalnya RAM, server. Jadi servernya itu kan menampung dari beberapa penyedia, berarti harus memiliki RAM yang besar 16 GB. Kemudian harddisknya minimal 7 tera, OS-nya, database-nya, dan apa aja nih softwarenya. Kemudian sosialisasi peningkatan SDM. Jadi ketika softwarenya itu sudah tersedia, maka kita perlu juga mensosialisasikan peningkatan dari manusianya, bagaimana mereka bisa mengoperasikan, tahu tata caranya dan sebagainya, kepada PPK, kepada Pokja Pemilihan, pejabat pengadaan, dan penyedia itu sendiri. Misalnya jadi kita harus paham mulai dari bagaimana tata caranya pengadaan, kemudian apa yang harus diperhatikan, bagaimana nanti masuk SPSE 4.3 yang kita pelajari saat ini. Nah, ini ada beberapa tender. Kalau di Perpres di SPSE yang terbaru ini ada namanya tender cepat dan reverse auction. Apa itu tender cepat dan reverse auction? Di sini pelaksanaan tender cepat. Jadi bagaimana kita melakukan dalam pelaksanaan tender cepat, peserta sudah syarat yang pertama adalah peserta sudah terkualifikasi dalam sikap. Peserta hanya memasukkan penawaran harga. Penawaran menggunakan reverse auction. Jadi jadi tidak usah ada, nanti jelaskan di belakang, tidak usah adanya evaluasi harga dan lain sebagainya yang itu memakan waktu lama. Kemudian evaluasi penawaran harga dilakukan oleh aplikasi. Jadi aplikasinya tersebut kita masukkan penawaran harga, dari aplikasi tersebut akan mengkalkulasi, kemudian akan mengeluarkan output, jadi lebih ringkas. Yang terakhir, tata cara yang terakhir, penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah. Jadi ketika kalian menawarkan penawaran yang terendah pada pelaksanaan tercepat, otomatis nanti bisa dinyatakan sebagai pemenang. Ini peraturan yang kita sudah pelajari di Perpres nomor 16 pada pasal 10 ayat 4 dan 3. Kemudian tender cepat dilakukan untuk metode pemilihan penyedia barang atau konsultan jasa lainnya menggunakan sistem evaluasi kinerja penyedia atau sikap, tidak memerlukan penilaian. Nah, ini meringkas, ini tidak memerlukan penilaian kualifikasi, evaluasi penawaran administrasi, evaluasi penawaran teknis, sanggah atau sanggah banding. Nah, itu bedanya di situ. Tahapan tender cepat. Penyusunan jadwal pelaksanaan tender cepat diserahkan kepada Pokja Pemilihan berdasarkan hari kalender dengan waktu proses pemilihan paling cepat 3 hari dengan batas akhir penyampaian penawaran pada hari dan jam kerja. Jadi misalnya dari 14 hari ini diringkas menjadi 3 hari saja. Tahapan tender cepat meliputi undangan. Jadi yang harus ada ketika melalui tender cepat harus ada undangan, penyampaian dokumen penawaran, pembukaan dokumen penawaran, pengumuman hasil penawar, verifikasi, dan langsung pengumuman pemenang. Nah, ini jadwal yang tetap ada tahapan, ada waktu. Ada undangan tender, penyampaian dokumen penawar, undangan tender tidak ada, langsung penyampaian dokumen penawar paling lama 3 hari setelah undangan tender, pembukaan dokumen penawaran setelah masa penyampaian dokumen penawaran berakhir, pengumumannya apa? Setelah pembukaan dokumen penawaran, klarifikasi kualifikasi kepada calon pemenang disesuaikan dengan kebutuhan, penetapan pemenang dan pengumuman 1 hari kerja setelah klarifikasi kualifikasi. Berarti ketika penetapan pemenang misalnya hari Senin, maka Selasa sudah bisa diketahui, 1 hari setelah klarifikasi kualifikasi bisa diketahui penetapan pemenang, seperti itu. Nah, ini workflow tender cepat. Ini alur-alur bagaimana nanti atau sistemnya dalam KU BPJ memilih Pokja Pemilihan. Nah, ini seperti ini sampai dengan pengumuman pemenang, mulai tugas Pokja Pemilihan sampai dengan keluar pengumuman pemenang. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi sedikit ya, komparasi atau perbandingan dengan proses tender cepat. Di tender, waktu proses 15 hari dengan tender cepat dengan sikap itu bisa menghemat waktu menjadi 3 hari saja, sehingga lebih ringkas, lebih bisa langsung diketahui pemenangnya dan bisa melakukan
tahapan itu bisa cepat selesai. Nah, ini perbedaannya ya bisa kalian lihat apabila di tender biasa, kemudian dengan menggunakan tender dengan sikap. Bagaimana? Terus nanti pertanyaan bagaimana sih bagaimana kita misalnya sebagai seorang penyedia untuk mengikuti tender cepat? Apa yang harus kita perhatikan? Yang pertama, kalian harus mengisi data kualifikasi sikap. Tadi sudah jelaskan, saya singgung di depannya, yaitu sistem informasi kinerja penyedia. Ini yang disingkat dengan sikap, sistem informasi kinerja penyedia atau vendor management system adalah aplikasi yang memuat data atau informasi kinerja penyedia barang tentu saja. Jadi di sikap ini menyimpan semua informasi mulai dari data perusahaan dan lain sebagainya sampai pekerjaan apa yang telah diikuti dan lain sebagainya. Yang pertama ya, mengisi data kualifikasi sikap. Jadi ketika akan mengikuti tender cepat dan penyedia tidak mengisi sikap, maka tidak bisa mengikuti tender cepat. Kemudian apa sih fungsinya sikap? Yaitu memusatkan data penyedia seluruh Indonesia untuk mendapatkan penyedia yang benar, qualified, berdasarkan jenis atau kompetensi usia dimiliki. Misalnya kemudian memudahkan segala proses perhitungan jumlah penyedia dan memudahkan proses pengolahan data penyedia. Jadi di sini sikap tadi sesuai dengan kualifikasi. Misalnya CV saya di bidang manajemen atau ekonomi, maka di sikap itu sudah dari aplikasi sikap itu bisa melihat CV mana yang kualifikasinya di bidang A, di bidang B, di bidang manajemen dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu fungsi sikap. Kemudian alur proses dalam sikap, yaitu mulai kita harus login, isi data, identitas penyedia dimasukkan semua datanya, izin usaha dimasukkan, pajak-pajaknya dimasukkan, akte pendiriannya perusahaan dimasukkan juga, pemiliknya, pengurusnya juga kan ada diagram ketika kalian mengikuti atau kalian PKL, pasti situ ada bagan perusahaan. Nah, ini pengurusnya mulai dari direkturnya kemudian sampai ke bawah. Kemudian ada tenaga ahli, jadi tenaga ahli yang bekerja di CV atau di penyedia tersebut. Kemudian ada peralatan komputer, mobil dan lain sebagainya. Pengalaman, input klasifikasi pengalaman atau subklasifikasi pengalaman. Jadi pengalamannya semua diinput, dia pernah menang tender di kota A, kota B, ini semua dimasukkan ke dalam sikap. Nah, halaman beranda sikap seperti ini. Nah, misalnya setelah diisi, segera lengkapi data perusahaan Anda, sikap dapatkan 100.000 paket pengadaan sinetron triliun. Nah, ini kalian bisa ikut. Halaman beranda dan akses sikap. Jadi di sini ada halaman, ketika nanti mungkin setelah pertemuan ini saya tunjukkan bagaimana halaman-halaman yang ada di sikap ini. Di sini ada download klasifikasi SBU, sertifikasi badan usaha. Jadi bergerak CV atau PT itu kan ada klasifikasinya, apakah dia bergerak di bidang jalan, apakah dia bergerak di bidang manajemen dan lain sebagainya, perlu adanya SBU. Kemudian download klasifikasi, download tabel kesesuaian. Nah, ini semua ada di halaman berandanya sikap. Halaman user ID penyedia. Jadi user ID penyedia dapat digunakan untuk login ke sikap adalah user ID penyedia yang diterbitkan oleh LPSE. Cek dengan cara login ke LPSE Anda tempat mendaftar. Jadi ketika kalian mendaftar LPSE, nanti kalian harus menyertakan user dan passwordnya. User ID penyedia yang sudah diaktifkan atau ADP single sign on, cek dengan cara login ke LPSE lainnya, bukan LPSE tempat Anda mendaftar. Jadi ketika ID user Anda sudah aktif, coba cek misalnya di kota Malang, cek di kota lainnya apakah sudah terintegrasi. User ID tenaga ahli bisa didapat dengan cara mendaftar di sikap terlebih dahulu. Jika sudah terdaftar, silahkan login. Jadi ketika kalian sudah mendapatkan user ID, dicek sudah klarifikasinya sudah oke, maka bisa dilakukan, maka kalian bisa bisa melakukan tender di kota lain. Misalnya CV saya di kota Malang, ketika saya ingin melakukan
atau ketika saya ingin mendaftar di kota lain, maka saya akan mengecek di LPSA, di SPSE 4.3 ini apakah saya sudah terkoneksi. Nah, itu bisa digunakan seperti itu contohnya ya. Kemudian di sini ada edit preferensi. Nah, di sini informasi yang kita bisa edit atau kita bisa mengupgrade sesuai dengan SBU-nya atau bidang usaha. Misalnya pekerjaan di bidang konsultasi, maka ingin menambah SBU atau sertifikasi badan usaha bisa di kolom klik ubah seperti ini. Nanti kita coba praktek ya, untuk pertemuan berikutnya kita coba praktek aplikasi sikap yang ada di SPSE 4.3 seperti apa, sehingga kalian lebih memahami dan lebih mengerti ya. Kalau saya menjelaskan seperti ini kemudian tidak praktek ya, mungkin kalian akan kebingungan. Nah, ini di sini bisa mengedit, silahkan kalian pilih lokasi pekerjaan. Oh, misalnya saya ingin pekerjaan di Kalimantan, saya bekerja di Papua dan lain sebagainya, bisa ditambahkan di sini ya. Kemudian di sini bisa juga jenis pekerjaan, apakah di bidang konstruksi atau konsultasi atau bidang lainnya, bisa ditambahkan di edit preferensi ini, disesuaikan dengan SBU kalian. Nanti kalian misalnya jadi penyedia CV atau PT, silahkan diedit kalian ingin mengikuti tender cepat di kota atau daerah mana, seperti itu. Kemudian mendapatkan undangan tender cepat. Jadi di sini di aplikasi Sikap nanti ketika CV atau PT kalian itu sudah verifikasi atau sudah istilahnya sudah sesuai dengan aplikasi yang dimasukkan ke dalam sistem Sikap ini, maka secara otomatis kalian akan mendapatkan undangan tender cepat. Nah, itu ini contoh atau preferensi atau halaman depannya seperti ini ya. Kemudian setelah itu upload penawaran. Jadi ada menu penawaran di sini. Kalian langsung harga yang ditawarkan berapa. Nanti secara otomatis sistem itu akan memenangkan atau akan memilih di harga terendah. Nah, itu kan sudah saya jelaskan di sebelumnya tadi ya. Nah, di sini upload penawaran, bagaimana memasukkan. Nah, ini secara manual atau kita bisa menginputkan harga penawaran di sini mulai dari satuannya, volumenya berapa, harganya berapa. Setelah selesai semuanya ini bisa dicek ya, jangan sampai salah, jangan sampai di atas harga HPS-nya ya, atau harga perkiraan sendiri. Misalnya ini berapa? 484 juta. Maka kita upload harga penawaran, maka di bawahnya dari 484 juta itu. Ketika sudah oke, dicek, maka kita bisa klik penawaran, langsung di tampilan seperti ini ya. Nah, misalnya ini menawar menjadi 481 juta 800. Setelah oke, maka klik kirim. Nah, ini ada tempat notifikasinya, ada kode tendernya berapa, nama tendernya apa, metodenya tender cepat, karena kita saat ini membahas aplikasi di SPSE 4.3 tender cepat. Di sini nanti ada statusnya, harga atributnya sudah ada, dan total penawaran sudah tertera di kolom sebelah kanan bawah. Nah, kemudian ini keterangan ya, penawaran Anda terendah. Ketika penjelasan di sistem sudah keluar, penawaran Anda terendah. Nah, kita bisa melihat hasil evaluasi. Misalnya ada beberapa penyedia, ketika sudah memasukkan di sini bisa terlihat hasil evaluasi mana yang bisa. Misalnya ini ada evaluasi administrasi, evaluasi harga, evaluasi teknis, evaluasi kualifikasi kita, apakah kita pemenang ataupun malah ada kesalahan di sini. Misalnya ketika kalian memasukkan harga HPS di atas, maka langsung gugur seperti ini. Nah, mungkin itu sekilas ya terkait fitur atau perbedaan sistem pengadaan di LPSE yang di SPSE 4.3 daripada versi sebelumnya. Jadi tadi sudah saya jawab di kolom Google Classroom. Ada yang menanyakan, silakan kalian lihat lagi jawaban saya di Google Classroom ya. Mungkin kalian harus mengulang lagi materi yang sebelumnya sehingga nanti nyambung di materi pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan kalian bertanya pasti
ada yang bingung silahkan bertanya di kolom Google Classroom ataupun nanti di upload video yang saya upload ini. Terima kasih, semoga ilmu yang hari ini bisa bermanfaat. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.